Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Siap, Pak. Selamat pagi, Pak. Ayo maju, maju. Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan atau aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bagi yang beragama Katolik perkenan kelas untuk memimpinnya. Ya Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas rahmat-Mu, Kau perkenankanlah kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan tugas kami sebagai pelajar. Kami mohon ya Bapa, dampingilah dan bimbingilah kami. Curahlah roh-Mu ke dalam hati kami, sehingga dari pagi sampai siang nanti kami bisa belajar dengan baik. Kobarkanlah semangat kami, semoga dengan semangat itu kami dapat mengatasi godaan-godaan yang menghambat tugas kami yang kami lakukan. Kami mohon ya Bapa, jauhilah kami dari segala mara bahaya dan malapetaka. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu. Lindungilah kami setiap jalan kami. Doa ini kuserahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan Pemutara kami. Baiklah, terima kasih kepada Heni yang sudah memimpin kita dalam doa, ya, kepada Melisa telah memimpin kita di lagu, kita Angel telah menyiapkan kelas kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, tentunya kita sudah pada minggu yang lalu sudah belajar ya tentang bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sebelum kita memulai melangkah lebih jauh, memulai kegiatan pembelajaran, pasti Bapak akan memeriksa dulu. Kelas ini udah bersih apa belum? Udah dipiket apa belum? Siapa yang piket hari ini? Siapa yang piket hari ini? Angkat tangan. Banyak piketnya, sama-sama berarti sebagian ya. Jadi namanya piket itu ini kan untuk kebersihan kelas kita ya. Supaya kelas kita ini bersih, artinya kita harus membersihkan kelas kita ya. Agar proses belajar mengajar itu menjadi lebih nyaman, lebih enak kita melaksanakan proses belajar mengajar. Kalau kotor siapa yang mau? Nggak ada yang mau kan? Makanya kalau Bapak bilang kalau biasanya kalau kelas kotor apa yang Bapak bilang? Mau tak belajar di tempat sampah? Pasti kalian tidak mau. Ya. Jadi itu ya, kelas kita harus bersih. Tadi sudah sarapan? Apa sayurnya? Nasi. Bukan nasi. Sayurnya mungkin ikan, ya, telur atau apapun ya. Jadi itu ya biasanya yang kita persiapkan ketika kita mau datang ke sekolah supaya tidak lapar, supaya tidak ngantuk ya. Biasanya kalau udah siang udah lapar ngantuk ya datang ke sekolah itu mau ketiduran biasanya. Apalagi kondisi di tempat kita ini ke sekolahnya jauh. Ada yang berangkat dari rumahnya itu dari jam 3 pagi, ada yang jam 4, ada yang jam 6. Berarti kamu harus mempersiapkan diri kamu ya supaya tetap fit, supaya tetap
semangat supaya dapat melaksanakan aktivitas belajar di sekolah itu dengan baik ya. Jadi itu ya harus dipersiapkan fisik kita ya. Setelah itu mental kita yang juga perlu dipersiapkan ya. Sebelum kita memulai pelajaran ya, Bapak mau bikin kesepakatan kelas ya. Ada yang sesuatu yang harus kita sepakati ya. Yang pertama dalam proses pembelajaran itu ketika kita diskusi harus aktif ya. Proses pembelajarannya harus aktif, jangan diam ya. Jangan datang juga duduk di diam. Tapi yang namanya sudah di kelompok itu, ketika saya datang ke bentuk kelompok nanti kita harus aktif dalam proses belajar mengajar itu. Tidak tahu tanyakan ya, tanyakan dengan temannya. Tidak tahu lagi tanyakan dengan teman, tanyakan dengan guru ya, supaya ketika kamu datang ke sekolah ini tidak sia-sia ya, ada hasil yang didapatkan ya dari proses belajar mengajar yang kita laksanakan selama 1 hari ya. Jangan sampai ketika proses pembelajaran itu berlangsung pulang ke rumah kosong, tanya bapaknya belajar apa tadi, lupa ya. Jadi itu supaya ketika kita melakukan segala sesuatu itu harus mendapatkan hasil ya. Hasilnya ada yang memuaskan ya, ada yang tidak, pasti berbeda-beda ya. Itu yang pertama, harus tadi harus mau bertanya ya. Yang kedua, ketika guru menjelaskan harus mendengarkan ya, didengarkan ketika guru menjelaskan. Kalau guru menjelaskan tidak kamu dengarkan, ngomong dengan siapa yang mau mendengarkan ya. Tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus menghargai teman. Ketika temanmu maju ke depan, kamu harus menghargai dia. Hargai kalau dia ngomong, kamu jangan dengarkan ya. Ketika dia presentasi ke depan nanti harus didengarkan apa yang dia omongkan di sini, supaya apa yang disampaikan oleh temanmu yang di depan itu kamu juga bisa mendapatkan hasilnya, dapat mencernanya ya dari yang disampaikan teman ya, tidak sia-sia. Artinya kamu harus menghargai teman. Yang keberapa? 3. Empatnya apa? Menjaga kebersihan kelas ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, katanya bapak itu suruh kamu lihat di bawahnya itu ada sampah enggak? Kalau ada tolong ibu supaya proses pembelajaran itu nyaman, supaya enak. Jadi seperti itu ya. Itu kesepakatannya ada 4. Ada yang mau ditambahkan? Ayo. Oh, kamu menurut kamu apa ya? Ya, namanya kesepakatan itu harus disepakati bersama. Kamu mau usulkan apa? Boleh ya. Cukup itu. Sampai 4. Cukup Okta? Cukup kata Okta. Yang lain? Indah cukup? Mau nambah? Cukup. Angela Anissa, Darius, dipegang nih kamu ngasih warna apa ya? Dayang Suryani, Francisca Heni, Indah Sapitri. Ambil satu-satu, jangan 2.
Nah, Lucia Cindy, Marcelia Yesi, Margareta Goretti, Megi Liana, Maila Sakit, ya, Melisa, Mutia Hani. Baiklah, kami dari kelompok Radio Wali yang berjumlah 5 orang. Saya Mutia Hani sebagai moderator. Sebelah kanan saya ada Francisca Heni sebagai ketua kelompok. Di sebelah kanannya Francisca Heni ada Lucia Cindy sebagai sekretaris. Di sebelah kiri saya ada Agianus Rizky sebagai penyanyi 2, dan di sebelah kirinya Agianus Rizky ada Abang Muhibnus sebagai penyanyi 1. Baiklah, kami akan mulai presentasi hasil diskusi dari mengenai tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan berlalu lintas. Berdasarkan Kitab MPR nomor 20 MPRS 1966, tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. A. Bentuk-bentuk peraturan perundangan. 1. Bentuk-bentuk peraturan perundangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah, keputusan Presiden, peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan Menteri, instruksi Menteri, dan lain-lainnya. Sesuai dengan sistem konstitusi seperti yang dijelaskan dalam penjelasan autentik Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk peraturan perundangan yang tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundangan pemerintahan dalam negara. 3. Sesuai pula dengan prinsip negara hukum, maka setiap peraturan perundangan harus berdasarkan dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku yang lebih tinggi tingkatnya. Ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar adalah ketentuan-ketentuan yang tertinggi tingkatnya yang pelaksanaan dilakukan dengan ketetapan MPR undang-undangan atau keputusan Presiden. 1. Ketetapan MPR. Ketetapan MPR yang membuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang. 3. Ketetapan MPR yang membuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan keputusan Presiden. 4. Undang-undang adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar atau ketetapan MPR. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan-peraturan sebagai pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Peraturan pemerintah adalah
membuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan undang-undang. Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus. Paling adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar yang bersangkutan ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau peraturan pemerintah, peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri dan lain-lainnya harus dengan tegas, berdasar dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pendapat kami tentang tata urutan perundang-undangan adalah tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman dalam aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan itu harus ada pada negara Indonesia dijalankan berdasarkan hukum dan juga aturan yang telah berlaku dan tidak ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itulah harus ada tata aturan perundang-undangan di negara Indonesia. Pendapat kami tentang kesadaran berlalu lintas adalah kesadaran berlalu lintas merupakan suatu sikap pengetahuan dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku dalam berkendara dengan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas dan mematuhi segala aturan yang ada mengenai lalu lintas. Menurut kami tentang aksi tawuran di jalan raya, gambar tersebut merupakan gambar preman yang ingin melakukan aksi tawuran. Tawuran tidak hanya merugikan diri sendiri, namun juga merugikan banyak pihak. Maka dari itu tawuran harus dimusnahkan. Menurut kami tentang perilaku mendengarkan musik saat sedang mengemudi adalah mendengarkan musik tidak boleh dilakukan di jalan raya karena tidak berkonsentrasi dalam mengemudi dan akan menyebabkan suara di luar hampir tidak terdengar, sehingga bisa terjadi 1-2 hal yang tidak diinginkan. Baik, ada pertanyaan? Ada. Dari kelompok mana? Sebutkan namanya. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada Francisca ini. Apa yang sedang mereka lakukan pada gambar nomor 3? Baik, pendapat dari kelompok kami, gambar tersebut merupakan gambar preman yang ingin melakukan aksi tawuran. Tawuran tidak hanya merugikan diri sendiri, namun juga merugikan banyak pihak. Maka dari itu tawuran harus dimusnahkan. Mana? Puas? Ya, tepuk tangan. Oke, jadi kita sudah mendengarkan bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan, ya. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita dari tahun ke tahun atau dari masa ke masa. Cuma begini dulu, nggak pada ngantuk, apalagi kalau kayak gini, ya. Kita breaking dulu, ya. Sudah siap? Konsentrasi, sudah siap sih? Ya, oke. Ini kamu dengarkan, ya. Bapak bilang ular berarti panjang. Kalau Bapak bilang cacing berarti kalau Bapak bilang gajah, besar. Kalau Bapak bilang semut, kecil. Kecil gimana? Kalau besar? Ya, besar.
panjang dan ini kena kawannya, kena itu kawannya. Kalau pendek, nah, dengarkan. Dengarkan. Ular itu panjang, gajah itu besar, semut itu kecil, semut itu kecil, ular itu panjang, semut itu kecil, gajah itu besar, gajah itu besar, semut itu kecil, ular itu panjang, ular itu panjang, gajah itu besar, gajah itu besar, ular itu panjang, ular itu panjang, cacing itu pendek. Oke. Gajah itu besar, semut itu kecil. Kecil ya. Jadi itu ya. Jadi jangan lihat ke Bapak, tetapi dengarkan apa yang Bapak bilang. Dengarkan perkataan Bapak. Bapak bilang ular itu panjang. Bapak bilang gajah itu, Bapak ini lalu ngikut ini. Padahal ini Bapak ya. Iya. Kalau besar tadi ya. Besar. Siap? Satu kali lagi. Gajah itu besar. Gajah itu besar. Cacing itu pendek. Nah, kan kalau salah. Artinya kita harus konsentrasi apapun yang kita lakukan. Kalau kita konsentrasi maka kita tidak akan salah. Silakan duduk, terima kasih. Jadi itu ya. Dalam suatu proses pembelajaran apapun itu harus memerlukan konsentrasi. Jadi kita tadi teman-temanku sudah menyajikan bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun. Kamu lihat ke depan di slide-nya, Bapak tampilkan di situ. Itu perbandingan antara peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lain, yaitu pertama TAP MPR nomor 20 MPRS tahun 1966, yang kedua TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000, yang ketiga Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, yang selanjutnya Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya. Junto JO itu bukan Ju ya, tapi Junto bacanya. Junto Undang-Undang nomor 35 tahun 2019. Itu. Artinya kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini kita bisa melakukan proses pembelajaran hari ini kita bisa mengaplikasikan ya, menganalisis daripada peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita ya, di negara Indonesia. Contohnya dari gambar tadi, Bapak suruh kamu menganalisis gambar yang pertama itu apa ya, kita bisa lihat apa ini tak jelas. Perbandingan tata urutan peraturan perundang-undangan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Yang kedua, di sini ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh para pelanggar lalu lintas. Yang pertama di sini, ini siswa ini ada 3 orang, ya, ada 3 orang menggunakan kendaraan, ya. Jadi dalam satu kendaraan itu dinaikin 3 orang, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa melampaui kapasitas? Selanjutnya ini ada tidak menggunakan helm, ditilang polisi. Ya, kenapa kita harus menggunakan helm untuk Islam? Yang selanjutnya ini, ini sudah tahu kalau jalan Islam. Ada trotoar di depan sini, ada pembatas jalan, diangkat motornya dipindah ke sebelah. Ya, jadi itu sebagai pelanggar. Ya, motornya diangkat tuh ke sebelah. Berarti tidak boleh. Yang ini apa? Bukan yang ini. Ada tanda ini. Ya, putar balik. Kalau dia putar balik itu tidak ada silang, berarti tempat berputar balik. Tetapi ini ada silang, berarti tidak boleh. Tidak boleh. Ya, itu salah satu contoh ya. Putar balik di situ, tetapi di silang itu berarti tidak boleh putar balik. Walaupun di situ ada untuk kita berputar balik. Ya. Yang selanjutnya gambar yang ketiga, ini ada anak-anak tawuran. Biasanya ini kalau di kota itu siswa
SMA, bahkan sampai kepada mahasiswa. Tawuran bawa apa nih? Bawa pedang, celurit, ya, bawa golok, bawa celurit, ya, dikejar polisi. Ini kegiatan 86 videonya, ya. Kalau di televisi itu di net itu ada 86. Jadi itu kegiatan polisi, ya. Salah satunya ini merazia anak-anak yang akan melakukan tawuran. Selanjutnya, perhatikan sini, ya Pak. Ini tadi tidak menggunakan helm, helmnya disimpan di depan untuk menyimpan apa? Buku. Ya, ini disimpan buku. Setelah itu dia mendengarkan apa? Musik. Ya, melarang nggak mendengarkan musik? Melarang Pak. Ya. Tapi di sini dari kelompok berapa ini? Ini kelompok berapa? Kelompok apa? 3. Garuda dari kelompok Garuda ini. Mereka mendapat informasi nih diberitahu kepada kita ini. Ya. Lalu lintas pasal 106 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkatan jalan tidak secara tegas melarang seseorang untuk mendengarkan musik ketika sedang mengemudi. Belum diatur secara spesifik bahwa tidak mendengarkan musik saat berkendara, ya. Jadi itu kegiatan kita pada hari ini, ya. Kesimpulannya bahwa dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan itu dari masa ke masa masih mengalami perubahan, mengalami amandemen. Jadi dengan menganalisis itu diharapkan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di dalam kehidupan berkendaraan di jalan raya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Jelas? Jelas. Sekarang kita mau memulai kegiatan evaluasi kita terhadap proses pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan hari ini? Menyenangkan. Dari segi apa menyenangkan? Presentasinya semua ikut terlibat. Sekarang kita mau evaluasi ini punya siapa tadi? Mana yang? Kita akan membuka aplikasi Quizzes. Ya, di situ ada soal-soal untuk evaluasi bersama. Nanti sama-sama kelompoknya. Ini punya siapa? Ya, buka aplikasi Quizzes yang seperti Bapak bilang beberapa hari yang lalu. Kita akan lihat, kita bahas soal di situ. Ini punya siapa? Lancar nggak nih?